Peringatan BMKG, ancaman gempa megathrust mengintai Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kembali mengingatkan kita akan potensi bencana gempa bumi besar atau yang sering disebut gempa megathrust. Gempa ini memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar, terutama di daerah-daerah yang rentan. Peringatan ini bukanlah isapan jempol belaka. Ancaman nyata ini mengintai wilayah Indonesia, khususnya kota-kota besar yang berada di wilayah pesisir dengan karakteristik tanah lunak seperti Jakarta. Kota ini memiliki banyak gedung tinggi dan infrastruktur penting yang bisa terdampak parah. Ibu kota negara kita ini menyimpan risiko yang perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen masyarakat. Dari pemerintah hingga warga biasa, semua harus waspada dan siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, dengan tegas menyebutkan bahwa Jakarta memiliki kerentanan tinggi terhadap gempa megathrust. Beliau menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Meskipun pusat gempa mungkin terletak ratusan kilometer di dasar laut, getarannya dapat merambat dan berdampak signifikan pada wilayah dengan tanah lunak. Ini bisa menyebabkan kerusakan yang meluas dan berpotensi memicu tsunami. Bayangkan, energi yang tersimpan di dasar lempeng bumi terlepas dengan kekuatan dahsyat, merambat melalui patahan, dan mengguncang tanah yang kita pijak. Getaran ini bisa menghancurkan bangunan dan infrastruktur dalam sekejap. Bukan hanya ibu kota, kota-kota lain di Indonesia pun perlu waspada. Banyak kota pesisir yang memiliki karakteristik tanah serupa dan bisa mengalami dampak yang sama. Kesiapan menghadapi bencana alam, termasuk gempa bumi, harus menjadi prioritas bersama. Pelatihan dan simulasi evakuasi perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Kita perlu belajar dari pengalaman dan meningkatkan kewaspadaan untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi. Dengan kerjasama dan kesiapsiagaan, kita bisa menghadapi ancaman ini dengan lebih baik. Tanah lunak, ancaman tersembunyi di balik gempa. Karakteristik tanah menjadi faktor penting yang memengaruhi dampak kerusakan akibat gempa bumi. Tanah yang berbeda memiliki reaksi yang berbeda terhadap getaran gempa. Tanah lunak, seperti yang banyak ditemukan di Jakarta, memiliki kemampuan amplifikasi atau penguatan getaran gempa. Ini berarti getaran yang dirasakan bisa jauh lebih kuat dibandingkan dengan tanah yang lebih padat. Tanah jenis ini, yang terbentuk dari endapan sedimen dan material lepas, cenderung lebih mudah bergoyang saat gelombang gempa merambat. Hal ini membuatnya sangat rentan terhadap kerusakan. Bayangkan sebuah ember berisi air yang diguncang dengan keras. Air di dalamnya akan ikut bergoyang dengan hebat, menciptakan gelombang yang kuat. Air di dalamnya akan ikut bergoyang dengan hebat. Begitu pula dengan tanah lunak di Jakarta. Getaran gempa, meskipun bersumber dari jarak jauh, dapat teramplifikasi oleh tanah lunak ini, sehingga guncangan yang dirasakan di permukaan menjadi lebih kuat. Getaran gempa, meskipun bersumber dari jarak jauh, dapat teramplifikasi oleh tanah lunak ini, sehingga guncangan yang dirasakan di permukaan menjadi lebih kuat. Ini bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada bangunan dan infrastruktur. Fenomena amplifikasi tanah ini menjadi ancaman serius bagi bangunan dan infrastruktur di atasnya. Kerusakan yang terjadi bisa sangat signifikan. Gedung-gedung tinggi, rumah tinggal, jembatan, dan infrastruktur vital lainnya bisa mengalami kerusakan parah jika tidak dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik tanah dan potensi amplifikasi getaran gempa. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengantisipasi ancaman ini dalam perencanaan kota. Pelajaran dari negeri Gajah Putih ketika gempa Myanmar mengguncang Bangkok. Pada bulan April 2025, dunia dikejutkan dengan gempa bumi besar yang mengguncang Myanmar. Yang menarik, dampak gempa tersebut terasa hingga ke Bangkok, Thailand. Padahal, jarak antara Bangkok dan pusat gempa di Myanmar cukup jauh. Lantas, mengapa Bangkok ikut merasakan dampaknya? Jawabannya terletak pada karakteristik tanah. Sama seperti Jakarta, Bangkok juga dibangun di atas tanah lunak. Tanah lunak di Bangkok memperkuat getaran gempa dari Myanmar, sehingga guncangan terasa hingga ratusan kilometer jauhnya. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, khususnya Jakarta. Jika gempa dengan kekuatan serupa terjadi di zona megathrust selatan Jawa, Jakarta bisa mengalami dampak yang lebih parah dibandingkan Bangkok.
Kesiapan kita menjadi kunci untuk meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Perbandingan dengan pesisir selatan Jawa tanah keras, pelindung alami dari getaran. Tanah keras ini memiliki peran penting dalam melindungi wilayah dari dampak gempa. Berbeda dengan Jakarta yang memiliki tanah lunak, yang cenderung memperkuat getaran gempa, wilayah pesisir selatan Jawa seperti Pelabuhan Ratu memiliki karakteristik tanah keras. Tanah ini lebih stabil dan mampu menahan getaran dengan lebih baik. Tanah keras ini tersusun dari batuan vulkanik dan batuan sedimen yang lebih padat. Batuan ini memberikan kekuatan tambahan pada tanah. Kepadatan tanah ini membuat getaran gempa lebih sulit untuk teramplifikasi. Hal ini sangat penting dalam mengurangi dampak gempa. Ibarat sebuah peredam kejut, tanah keras di pesisir selatan Jawa dapat meredam energi gempa yang merambat dari pusat gempa. Ini membantu melindungi bangunan dan infrastruktur. Meskipun guncangan tetap terasa, tetapi kekuatannya sudah jauh berkurang. Ini memberikan waktu tambahan bagi penduduk untuk bereaksi. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tanah memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan dampak kerusakan akibat gempa bumi. Tanah keras dapat mengurangi kerusakan secara signifikan. Perbandingan ini kembali menegaskan bahwa Jakarta, dengan karakteristik tanah lunaknya, memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap dampak gempa megatrust. Tanah lunak memperkuat getaran, meningkatkan risiko kerusakan. Upaya mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur vital di ibu kota. Langkah-langkah ini dapat menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kerugian material. Jakarta di titik rawan, urgensi inspeksi bangunan dan kesiapan infrastruktur. Mengingat potensi ancaman gempa megatrust yang mengintai Jakarta, BMKG dengan tegas menyerukan pentingnya inspeksi bangunan dan kesiapan infrastruktur. Langkah preventif ini menjadi krusial untuk meminimalisir risiko kerusakan dan jatuhnya korban jiwa. Gedung-gedung tinggi di Jakarta, khususnya yang dibangun sebelum standar bangunan tahan gempa diberlakukan, perlu menjadi fokus utama inspeksi. Evaluasi struktur bangunan, penguatan konstruksi, dan renovasi perlu dilakukan untuk memastikan bangunan tersebut mampu menahan guncangan gempa. Tidak hanya gedung tinggi, infrastruktur vital seperti jembatan, jalan layang, jaringan listrik, dan telekomunikasi juga perlu diperiksa secara berkala. Perbaikan dan penguatan perlu dilakukan untuk memastikan infrastruktur vital ini tetap berfungsi pasca gempa. Siap siaga menghadapi gempa. Langkah konkret untuk masyarakat dan pemerintah. Menghadapi potensi ancaman gempa megatrust, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk meminimalisir risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Pemerintah, melalui instansi terkait, perlu meningkatkan upaya mitigasi bencana, termasuk pemetaan zona risiko gempa, edukasi publik, dan simulasi bencana secara berkala. Penegakan hukum terkait standar bangunan tahan gempa juga perlu menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Kesadaran akan risiko bencana, pemahaman tentang mitigasi gempa, dan kesiapan diri serta keluarga menjadi kunci untuk menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pentingnya simulasi bencana, membangun kesadaran dan ketanggapan kolektif. Simulasi bencana bukan sekadar acara seremonial belaka. Lebih dari itu, simulasi bencana merupakan bentuk latihan nyata untuk membangun kesadaran dan ketanggapan kolektif dalam menghadapi bencana, termasuk gempa bumi. Melalui simulasi bencana, masyarakat dapat belajar secara langsung bagaimana cara menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Mulai dari mengenali tanda-tanda awal gempa, berlindung di tempat aman, hingga proses evakuasi mandiri. Simulasi bencana yang dilakukan secara rutin dan terstruktur akan membentuk memori kolektif dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Hal ini penting untuk meminimalisir kepanikan dan korban jiwa saat gempa benar-benar terjadi. Membangun ketangguhan, peran teknologi dan inovasi dalam mitigasi gempa. Di era digital ini, teknologi dan inovasi memiliki peran penting dalam mitigasi bencana gempa bumi. Pengembangan sistem peringatan dini gempa, aplikasi informasi gempa real-time, dan teknologi konstruksi tahan gempa menjadi kunci untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.
Sistem peringatan dini gempa, misalnya, dapat memberikan waktu emas bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi sebelum guncangan kuat terjadi. Informasi gempa real-time melalui aplikasi smartphone juga dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi darurat. Inovasi di bidang konstruksi, seperti penggunaan material bangunan tahan gempa dan teknologi peredam guncangan, juga berkontribusi besar dalam meminimalisir kerusakan dan korban jiwa akibat gempa. Menghadapi megathrust dengan bijak, kesiapan dan kewaspadaan adalah kunci. Ancaman gempa megathrust bukanlah dongeng untuk menakut-nakuti. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dengan bijak. Kesiapan dan kewaspadaan menjadi kunci untuk meminimalisir risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Mari kita tingkatkan kesadaran, edukasi dan simulasi bencana secara berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Ingat, bencana tidak dapat kita hindari, tetapi kita bisa meminimalisir risikonya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.